usul. Nah, sedangkan waman qudira alaihi rizquhu, orang-orang yang dibatasi ilmunya, nah itu siapa itu? Yaitu orang yang masih belajar, itu pun juga harus mengajar. Jadi mau belajar itu ya sidik-sidik itu mengajar, tapi dibatasi. Qudira alaihi rizquhu itu ngajari ya sebatas yang dia mampu, apa Allah, apa pemahaman yang sudah diberikan Allah kepada dia. Itulah as-sairuna ilaihi, orang-orang yang masih proses suluk menuju Allah. Wes, hadhihi utawi iki makalah iku isyarah malikatun kang indah ila halil fariqo ini maring tingkai antara loro. Siapa? Wasilun dan sairun. Falwasiluna ini salah satu perilaku orang yang usul itu. Falwasiluna maqata pira-pira sing usul ilallahi taala, maring Allah taala. Orang itu kalau usul maka dia mengalami al-khuruj min sijnil adiyah. Jadi wong lek usul kuwi lemah kharaju. Nalikane wis padha metu sapa wasilun, metu tegese bebas min sijni ru'yatil aghyari, saking penjarane memperhatikan makhluk. Orang itu kalau memperhatikan makhluk terpenjara oleh pandangannya. Jadi nganggep iki iso, utawa sing sering tangge contoh, pokoknya wong ku lek pengen sugih ya kudu nyambut gawe. Iku jenenge memenjarakan diri, membatasi kemungkinan. Wong Allah iki gawe kemungkinan yo akeh kemungkinane kok. Kowe mengurung diri, pokoknya kudu nyambut gawe. Akhirnya kan terbatas ning kesimpulan. Itu namanya ru'yatil aghyar. Ketika orang itu masih suluk, masih belum masuk ke wilayah tauhid, maka kemungkinan yang dipikir itu hanya sebatas-batas yang dia simpulkan, belum bisa memahami keluasan rahmat Allah. Jadi, orang yang usul itu sudah keluar dari itu, menuju ke mana? Ila fadha'it tauhid, maring fadha'it tauhid, maring fadha' kuwi awang-awang keluasan ini. Udara segarnya tauhid. Nah, iso di penjara kuwi sumpek ning jero penjara, maka kalau sudah usul dia sudah bebas dari ikatan kesimpulan akal yang terbatas, maka dia masuk ke dalam kebebasan tauhid. Sekaligus wa kamalul istibsari, lan sampurnane istibsar. Istibsar itu memanfaatkan mata hati. Istibsar, maka dia bisa memahami lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang di luar kesimpulan terbatas itu tadi, sehingga iktasaat mongko jadi luas, jadi jembar apa masafatun nadharihim, jarak pandange wasilun, cara memandang persoalan itu bisa luas. Akhirnya fa'anfaku, mongko bisa nguwehaken utawa nyodakohaken utawa belanjaaken, mongko bisa weweh, bisa infak sapa wasilun min saatihim saking apa jenenge kesjambarane wasilun. Wa tasarrufu lan bisa mengelola sapa wasilun fi awalimihim, ing dalem apa jenenge pengetahuan, pengalaman. Awalim iku pengalamane wasilun, bisa nggunakaken pengalamannya itu kaifa kaya apa ae sak padha karep sapa wasilun. Maka mereka bisa
menyerahkan ilmu pada murid-muridnya dari pengalaman yang mereka lakukan, sehingga kasarane omong cara wong mulang ora kentekan bahan, ora kentekan cara memberi ajaran dan arahan itu tidak kehabisan pengalaman dan ilmu. Itulah orang-orang yang sudah usul, mereka menerima sa'ah, menerima keluasan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diperintahkan untuk menginfakkan pengalaman itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan kelompok kedua, wasalikuna, utawa wong sing lagi suluk proses perjalanan melatih diri atau belajar ilahi menuju Allah. Wong sing suluk iku makdurun dan batasi alaihi mengatasi salikun, apa sing dibatasi fi arzakil ulumi, ing dalem pira-pira rezekine ilmu wal fuhumi lan pemahaman mereka, ilmu mereka masih terbatas. Mahbusuna kang podo terpenjara, tertahan dan tahan sapa salikun, ditahan, dibatasi fi madyakil khayalati, ing dalam kesempitane fiksi, khayalan-khayalan kesimpulan, warusumilan tulisan. Mereka bahasanya saniki textbook, mereka hanya memahami apa yang tertulis, belum bisa meluaskan pemandangan dan pemahaman yang lebih luas. Akhirnya piye yunfikuna mongko nggunakaken utawa dermaaken utawa nguwehaken sapa salikun. Nguwehno tegese memberi pelajaran kuwi terbatas, sempit sekali, mimma rupane saking pengertian ata kang wis maringi ing salikun sapa Allah Gusti Allah. Apa kuwi sing dimaksud rupane minar rezekil maklumi, saking rezeki ilmu kang wis diweruhi, al muqaddari kang dibatasi, al mudhayyaqi kang sempit. Jadi apa yang diketahui itu hanya sebatas apa yang tertulis, yang bisa dipahami. Tetapi itu bukan sia-sia, ya memang harus dibatasi seperti itu. Iso-iso kentekan bahan. Itulah orang yang masih sering harus melakukan sesuatu harus pakai dalil. Pakai dalil. Apa kalau sudah usul nggak usah dalil? Enggak, bukan nggak usah dalil. Justru dalil itu sudah dikembangkan gitu. Orang nganggo model mulai usul ora usah nganggo syariat, bukan itu. Salah kalau itu. Artinya bahwa pelaksanaan syariat yang dijalani itu sudah bisa menemukan berbagai macam versi pengalaman, perasaan dan lain sebagainya. Ngono. Jadi asale mek ero lek gula iki legi ngono. Ya wis ngertine gula iki legi ngono. Maka dia belum bisa mengembangkan gula kuwi legine kena dienggo kolak, legine kena dienggo apa, legine kena dienggo apa, sampai kadang-kadang gula kuwi ya dienggo campuran rujak ngono barang. Jadi tidak berarti meninggalkan legi, ngono ora iso ngono. Aku nggawe gula sing ora legi, malah salah. Wis peh usul terus aku iso usul ning Allah ora usah salat, ya kleru, tetep kleru. Justru salat yang diamalkan itu tidak hanya sekedar memaknai doanya, tidak hanya sekedar berbicara tentang salah benar, sahih dan tidaknya, tapi sudah lebih dari itu. Salat itu dirasakan sebagai anugerah, salat sebagai apa jenenge hadrah ilahiyah, salat sebagai masuk dalam wilayah ketakwaan. Lalu salat itu bisa dikelola sedemikian rupa menjadi sesuatu yang sangat-sangat luas maknanya. Jadi bukan meninggalkan, malah
bukan meninggalkan, tapi justru mendapatkan keluasan baru dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedane wong sing isih belajar ya harus dibatasi apa salat kuwi sing bener ngene, sing sah ngene, baru berpikir tentang salatku salah apa bener, isih berpikir itu. Belum sampai bisa merasakan bahwa salat itu anugerah. Wong kewajiban kok anugerah pemane ngono iku urung tok. Ndek urung tok. Memang iya, memang masih merasa berat karena sholat itu harus ngempet, sholat itu harus pokoknya terbatas lah, terbatas. Tapi kalau sudah yang usul itu menjadi luas.